Halo, saya Jason dari Medium Design. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit Medium Design ini filosofinya itu kita ini ada di tengah-tengah. Kita tidak mau terlalu over dan kita ini tidak mau terlalu less gitu. Jadi di tengah-tengah kita mencari balance antara apa itu too much dan apa itu too less, apa itu sedikit, apa itu banyak. Jadi kita selalu di antaranya. Kita mencari balance. Kita mencari namanya hierarki di mana kita nggak mau terlalu tinggi dan tidak mau terlalu rendah gitu. Disitulah nama medium itu sendiri ada gitu. Nah, medium juga adalah sebagai media untuk komunikasi antara klien, vendor dan juga kontraktor untuk mewujudkan suatu desain yang bersinergi antara ketiga tersebut. Jadi peran kami yaitu kita bekerja sama dengan developer, kita juga bekerja sama dengan kontraktor dan juga arsitek. Kita selalu melihat peran interior designer ini sebenarnya kita sebagai pengikat dan sebagai pemanis terakhir gitu. Karena sebelumnya pasti ada site yang sudah dipelajari oleh arsitek dan juga developer. Itu mereka sudah membuat suatu rancangan karya. Kita jarang menggunakan yang namanya style. Mungkin banyak orang bertanya stylenya apa gitu. Kita menghindari kata-kata seperti minimalis atau modern atau futuristik. Konsep kami ini kembali lagi kepada user experience client gitu. Jadi kita menciptakan 3 user experience yang lumayan berbeda dan lumayan unik, personality yang lumayan berbeda-beda. Untuk tipe yang paling kecil itu kita sediakan untuk seseorang yang sedang bekerja masih muda gitu. Dia bisa bekerja dari rumah, lalu dia juga bisa, banyak anak muda sekarang kerjanya itu online, WFH. Lalu untuk yang tipe yang sedang itu adalah kita menceritakan seseorang yang suka traveling gitu. Jadi dia suka collect barang-barang, bisa barang-barang antik, bisa barang-barang langka, bisa barang-barang kita kumpulkan dari keseluruhan dunia. Karena dia suka travel, dia bawa pulang barang-barang itu. Nah, itu banyak kita simpan menjadi uniqueness untuk tipe yang sedang. Untuk tipe yang paling besar itu kita buat lebih mature. Di sana ada satu ruangan yang lumayan unik, yaitu karena ini kita tell story-nya itu adalah seorang tea collector gitu. Jadi dia suka beli teh ketika dia berpergian, lalu dia suka koleksi. Jadi ada satu ruangan khusus seperti tatami, itu juga akan ada di tipe yang paling besar. Desain pasti ada 2 ya, ada style dan juga comfort gitu. Tapi kita biasanya menciptakan style ini, kita menciptakan dari namanya comfort. Jadi menurut saya kita merancang sesuatu pasti kita based on user experience gitu. Dimana kita merancang suatu karya ini pastinya kita melihat dulu fungsinya gitu. Baru kita work out yang namanya style, yaitu warnanya, dekorasinya itu belakangan gitu. Yang paling penting adalah comfort. Solar panel ini lumayan unik ya untuk ada, apalagi untuk di show unit. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang baik gitu. Jadi ini adalah investasi yang sangat baik untuk kedepannya. Jadi kita bisa hemat energi dan juga dari segi cost gitu. Apalagi kita tahu kalau costnya ini ternyata sudah include. Jadi kalau buyer beli, dia ini sudah include dengan solar panel sendiri. Berarti kita sudah mendapatkan penghematan energi ini yang dimana itu akan membantu untuk electricity bill itu nggak terlalu tinggi gitu di sana. Ketika saya melihat dari segi arsitektur pun dan segi landscape yang ada, menurut saya inilah suatu development yang lumayan unik ya yang ada di Makassar sendiri gitu. Ini adalah suatu kita ngomongnya karya ya. Ini adalah artwork gitu. Karena juga dihadirkan konsultan itu yang lumayan bagus
Jadi menurut saya ini membuat gebrakan baru yang lumayan berbeda gitu. Juga mengedukasi dari segi desain arsitektur yang ada di Makassar gitu. Karena ini suatu menurut saya rancangan yang lumayan baik. Ya jatuhnya lebih ke karya, lebih ke artwork gitu yang dibeli.